قاموا للشهادة فأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mubdi'un nizamil 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud Al-Hafidh beserta Ibu Nyai, juga kepada anak-anak santri pesantren Putri Usyakil Quran yang tercinta dan yang saya banggakan. Segala pujaan dan pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala nikmah, rahmah, taufik, hidayah serta inayah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'lim wa ta'alum, belajar kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita tawassul singkat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil mukarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati kulli waliyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halat arwahuhum, khususan lil awliya atis'ah alladzina balaghuddin bi biladinal Indonesia wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidina, khususan Syekh Imam Nawawi muassis Ma'hadiriyah wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan Syekh Aba Abdillah Muhammad bin Qasim, khususan Syekh Aba Suja Ahmad bin Husain,
bin Ahmad al-Asfihani wa khususan sahibu hadzal ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, masih dalam pembahasan pembagiannya air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa asyara lan isyarah sapa musannif, dan musannif memberikan isyarat lil qismi maring tuntuman asani kang kaping pindho, kepada pembagian air yang kedua, minal qismi saking bagiane banyu, dari pembagiannya air ar-rabi'i kang kaping papat, yang keempat ini. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi'. Pengarang kitab Fathul Qorib, pengarang kitab Takrib ini, memberikan isyarat kepada bagian yang kedua dari bagian yang keempat, yakni kemarin sudah dijelaskan bagian keempat adalah air najis. Air najis dibagi dua, pertama adalah airnya sedikit. Sedangkan yang kedua di sini dijelaskan oleh pengarang kitab ini, yaitu kitab Takrib yang merupakan kitab asal daripada kitab Fathul Qorib, biqaulihi au kana katsiron. Biqaulihi kelawan pengendikane musannif dengan perkataannya au kana utawa ana apa ma iku katsiron kang akeh, ataupun keadaan airnya itu banyak. Kalau kemarin airnya sedikit, pada malam ini keadaan airnya itu banyak. Maksud daripada air banyak itu berapa? Rupane ullataini, dua kolah, yaitu dua kolah. Faksaro mongko hale luwi akeh. Jadi yang dimaksud dengan air itu banyak, yaitu ketika airnya qullataini fa aktsara, itu ketika airnya ada dua kulah. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya dua kulah itu adalah berapa? 174,580 liter. Ini. Ketika air sudah mencapai 174,580 liter, berarti airnya sudah dikatakan air yang banyak ataupun dua kolah. Fataghayyara mongko nuli owah apa ma, kemudian
air itu berubah. Ketika airnya itu banyak dan berubah, ketika terkena najis maka airnya menjadi mutanajis. Perubahan tadi yasiron halih kang kitik au kathiron utawa kang akeh. Baik perubahannya itu sedikit ataupun banyak. Ketika sudah berubah walaupun sedikit ataupun banyak, airnya sudah dikatakan air mutanajis walaupun airnya itu banyak. Jadi minimal 2 kolah ataupun lebih. Wal kullatani lanutawi rongkulah iku khomsatu mi'ati ritlin 500 ritel. 2 kula itu adalah 500 ritel. Baghdadiyin kang bangsa Baghdad takriban ing dalam kira-kirane fil as-sahih dalam kaul as-sah. 2 kula itu adalah 500 ritel Baghdad. 5 ritel yang berkebangsaan Baghdad. Baghdad di mana itu? Baghdad di mana? Irak. Baghdad ini. Menurut kaul as-sah fima ing dalam kulatani. Jadi ada 500 ritel Baghdadi. Ini secara ritel. Kalau kemarin secara liter. Kalau ritel. Waritlu tawisa ritel, bukan liter, itu beda. Ritel. Al-Baghdadiyu kang bangsa Baghdad. 1 ritel al-Baghdadi indan Nawawi ing dalam mungguh Imam An-Nawawi iku mi'atun 100 wasamaniyatun lan 28 lan 20 apane dirhame wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4 perpitune dirham. 1 ritel Al-Baghdadi menurut Al-Imam An-Nawawi adalah 128 dirham wa arba'atu asba'i dirhamin dan 4/7 dirham. Lebih enaknya yang memakai liter tadi, yaitu menurut Al-Imam An-Nawawi 2 kola itu adalah 174,580 liter atau 55,9 cm persegi. Jadi ketika air sudah ada 50,9 cm persegi maka sudah dikatakan 2 kola. Ini watarokala ninggal sopo al-musannifu Kiai musannif kisman ing dunduman khomisan kang kaping 5. Pengarang kitab ini meninggalkan pembahasan pembagian air yang nomor 5. Jadi pengarang kitab takrib ini dikomentari oleh pengarang kitab Fathil Qorib bahwasanya
pengarang kitab takrib tidak membahas pembagian air yang kelima. Ini ditinggalkan. Wa huwa lanutawi kisman khomis iku alma'u banyu almutahhiru kang suci tur nucaaken alharamu kang haram den gunakaken, yaitu air yang suci dan mensucikan akan tapi haram digunakan. Airnya suci dan mensucikan. Seandainya wudu sah, tapi digunakannya ini haram. Dicontohkan kal wudu'i kaya wudu seperti halnya wudu bimain kelawan banyu dengan air maghzubin kang dene khosop yang dikhosop. Jadi wudu dengan air yang dighosop. Kita menghosop air digunakan untuk wudu. Wudunya sah. Tapi karena airnya bukan milik kita, maka kita berdosa. Karena menggunakan air yang dikhosop. Au musabbalin utawa kang den sediaaken ataupun air yang disediakan disurbi krono inum untuk minum. Ada air yang disediakan untuk minum. Bisa ada galon. Galon itu digunakan untuk minum. Nah, kita wudu di galon misalnya. Ini haram. Kenapa? Karena air tersebut disediakan untuk minum, bukan untuk wudu. Misalnya di pesantren ini disediakan air untuk minum. Nah, kita karena takut keluar akhirnya wudu di galon, kita haram nih. Karena disiapkan tidak untuk wudu tapi untuk minum nih. Akan tetapi wudunya sah. Kenapa? Karena airnya suci dan mensucikan. Haramnya ini dari segi pemakaiannya. Ya, jelas. Faslun ay hadza faslun utawi ikiku fasal swiji. Fasal ini fi dzikri syai'in ing dalam nuturaken swiji-wiji, di dalam menyebutkan perkara minal a'yani kang saking piro-piro kahanan dari beberapa barang al-mutanajjisati kang kena najis, yang terkena najis. Setelah kemarin kita membahas tentang air. Sekarang kita pindah pada pembahasan tentang perkara yang terkena najis. Wamalan perkara yat huru kang bisa suci apa ma minha saking a'yan bitibaghi kelawan den samak, dan menjelaskan perkara yang bisa suci dengan cara disamak. Itu akan dijelaskan tentang cara menyamak kulit. Kulit mau dijadikan sepatu misalnya, mau dijadikan jaket ini.
mau dijadikan tas ini harus tahu tata caranya menyamak supaya apa? Supaya tasnya ataupun bajunya, jaketnya ini benar-benar suci. Nah, sehingga sekarang ada baju, tas ini dikasih label halal. Kenapa? Karena sudah benar-benar itu sudah suci dari najis ini, dari segi pembuatannya. Ini, bukan berarti mau dimakan. Ini. Wamalan perkara yat huru kang wamalan perkara layat huru kang ora bisa suci apa ma. Dan juga akan dijelaskan tentang kulit yang tidak bisa suci dengan cara disamak. Wajuludul maitati lanutawi piro-piro kulite bangke. Dan beberapa kulitnya bangke kulluha yus sekabiane juludul maitah ikutat huru bisa suci opo julud bitibahi kelawan den samak. Seluruh kulitnya bangke. Bangke itu karena tidak disembelih ataupun disembelih tapi tidak sesuai dengan syariah itu menjadi bangke. Kambing tidak disembelih mati, ataupun cara penyembelihannya, ataupun orang yang menyembelih bukan orang Islam itu menjadi bangke. Wajuludul maitati kulluha tadhuru bittibah. Seluruh kulitnya bangke bisa suci dengan cara disamak. Sawaun iku padha uga fi dzalika ing dalem mengkono juludul maitah maitatu ma'kulil lahmi utawi bangkene hewan kang halal den pangan wa ghairan liyane ma'kulil lahmi. Baik kulitnya tadi dari hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun tidak. Contohnya yang halal seperti domba, kambing, kulitnya sapi, kulitnya kerbau ini. Contoh yang tidak bisa dimakan ular. Kulitnya ular mau dibuat sabuk misalnya. Ataupun kulitnya harimau, kulitnya macan misalnya. Atau kulitnya kucing. Ini bisa suci dengan cara disamak. Selanjutnya cara menyamak. Wa kaifiyatud dabaghi lan utawi carane nyamak. Iku ayang zi'a nyentong ngilangi sapa wong. Yaitu dengan cara menghilangkan fudulal jildi ing sisa-sisane kulit. Sisa-sisa yang melekat pada kulit maksudnya. Mima nyatane saking perkara yu'affinuhu kang bajinaken apa ma ing jildi. Ming damin saking getih wanahwi lan sepadane dam. Sarana menyamak adalah ayang zi'afudulal jildi
mimma yu'affinuhu min damin wa ghairihi, dengan cara menghilangkan sisa-sisa yang melekat pada kulit, yakni dari perkara yang bisa membuat busuk yang berupa darah. Jadi darahnya dibersihkan, ataupun ada sisa-sisa dagingnya. Ini supaya dihilangkan dulu. Supaya apa? Supaya kulitnya tidak bau. Mau dibuat terbang misalnya, dibuat beduk. Ini supaya dihilangkan dulu darah-darah yang melekat. Dengan sesuatu khirifin kang pahit, dengan sesuatu yang rasanya pahit. Khirif itu alladzi yaldza'ul lisan, sesuatu yang membuat pahit ketika dirasakan oleh lidah. Ini namanya khirif. Ka'asfin, seperti kayu afas. Kayu afas itu apa? Dijelaskan huwa ma yutakhadhu minhul khibri, kayu yang dibuat tinta. Kayu yang dibuat tinta. Kalau zaman dulu ketika saya di pesantren di Kediri itu, kalau nulis itu pakai tinta, nama tinta tutul, jadi ditutul. Ini tinta pakai tutul ini. Lah kayu tersebut yang dibuat tinta namanya afas. Pokoknya dengan memakai kayu yang rasanya pahit. Walau kana halis senajan ono pa al-khirifu, perkara kang pahit iku najisan kang najis, walaupun perkara yang pahit tadi adalah perkara yang najis. Jadi direndam di air yang di situ dikasih sesuatu yang rasanya pahit. Contohnya kadarki hamamin, kaya dene kotorane merpati, seperti kotorannya burung merpati. Ini bisa untuk menjadikan kulit itu menjadi bersih, menjadi tidak bau. Kafa mongko nyukupi opo khirif fiddabaki ing dalem nyamak, maka bisa digunakan untuk menyamak. Jadi setelah dihilangkan perkara yang melekat pada kulit, terus kulit tadi direndam di air yang dikasih kayu yang rasanya pahit ataupun sejenisnya, walaupun perkara itu adalah perkara yang najis. Tentunya kalau perkara yang najis nanti kita bersihkan lagi dengan air yang suci. Illal jildal qalbi, angin kulite asu, kecuali kulitnya anjing. Jadi kulitnya anjing ini nggak bisa untuk disamak, untuk disucikan. Wal khinziro lan celeng, dan babi, dan kulitnya babi. Wa malan kulite hayawan tawallada kang lair opoma min huma saking kalbi wal khinzir.
Dan juga kulitnya anaknya anjing dan babi. Ini kulitnya nggak bisa untuk disucikan dengan cara disamak. Min ahadihima utawa saking salah sijine kalbi wal khinzir. Ma'a hayawanin ing dalem sartane hayawan tohirin kang suci. Ataupun anak keturunannya salah satunya kalbi wal khinzir. Yang kawin dengan hewan yang suci. Jadi ada anjing, ada babi misalnya, kawin dengan kambing, dengan domba misalnya. Anaknya domba yang hasil kawin dengan anjing, hukumnya najis. Kulitnya juga najis, nggak bisa untuk disamak. Fala yadhuru mongko ra bisa suci apa jildu bitibahi kelawan den samak. Maka tidak bisa suci dengan disamak. Jadi yang dikecualikan pertama adalah kulitnya anjing, kedua adalah kulitnya babi, serta anak keturunannya. Yang selanjutnya adalah anak keturunannya anjing dan babi yang kawin dengan hewan yang suci. Wa azmul maitati lan utawi lulang balunge bangke. Wa sya'ruha lan rambute maitah iku najisun kang najis. Ini. Kalau tadi membahas kulit ya, kulitnya bangke. Sekarang membahas tentang tulangnya bangke dan rambutnya. Dijelaskan bahwasanya wa'adzmul maitati wa sya'ruha najisun. Tulangnya bangke dan rambutnya itu najis. Juga bulunya. Misalnya bulu ayam. Ada ayam mati. Ini bulunya menjadi najis. Ada kambing mati. Tulangnya juga rambutnya ini najis. Ini. Wa kadzalan iku ya mengkono najis al maitatu tawi bangkene ayatun halim malih. Wa kadzalan kaya mengkono najis al maitatu tawi batang ayatun halim malih iku najisatun kang najis. Begitu juga bangkainya. Maksudnya jus-jusnya bangkai. Jadi bangkainya juga najis. Seperti halnya dagingnya. Ini juga najis. Wa uridalan den karempaken biha kelawan maitah opo azzailatul hayati hayawan kang ilang uripe bi ghairi zakatin kelawan liyane sembelian syar'iyatin kang bangsa syara. Yang dikehendaki dengan bangkai adalah hewan yang mati.
atau hilang kehidupannya, dia mati dengan tanpa disembelih secara syara. Jadi disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syara. Dicontohkan kadzabhi ghairil ma'kul, seperti halnya menyembelih hewan yang tidak halal untuk dimakan, menyembelih kucing misalnya, menyembelih macan. Walaupun disembelih kucing ini tetap menjadi bangkai ini. Ataupun tanpa disembelih sama sekali, mati-mati sendiri. Ataupun disembelih dengan tanpa sembelihan yang sesuai dengan aturan syara. Dicontohkan ka'adzabihahu bi'adzmin, seperti halnya ada orang menyembelih dengan adzmin, dengan tulang, dengan memakai kuku misalnya, memakai tulang. Adzabihahu majusiyun, ataupun yang menyembelih adalah orang Majusi, jadi Muslim. Jadi kita harus telitilah, hati-hati ketika membeli. Kita teliti kira-kira yang jual ataupun yang menyembelih ini orang Islam ataupun tidak, ataupun yang cara menyembelihnya ini sesuai dengan aturan syara ataupun tidak. Fala yustasna mongko raden jabaaken kina idzin ing dalem nalikane urida biha azza ilatul hayah opo janinul mudzakati, janine hewan kang den sembelih, maka tidak dikecualikan ketika yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih ataupun disembelih tapi tidak sesuai dengan aturan syara, yaitu janinul mudzakah, janinnya hewan yang disembelih. Jadi ada hewan disembelih, hewannya betina, di dalamnya ada janinnya. Ini. Janinnya halal enggak ini? Halal ini. Idza kharaja ing dalam nalikane metu apa janin mimbati ummihi, saking wetenge induke janin mayitan hale kang mati, ketika keluar dari perut induknya sudah dalam keadaan mati. Kita menyembelih kambing, kambingnya sedang hamil, disembelih. Kita tidak tahu ternyata sedang hamil. Ini di dalamnya ada janinnya, ini sudah mati. Ini maka boleh untuk dikonsumsi. Jadi tidak menjadi bangkai, bukan bangkai. Kenapa bukan bangkai? Karena li'anna zakatahu, krono sak temene sembelihane janin iku fi zakati ummihi, mengikuti di dalam sembelihannya induknya janin. Di anna zakatahu fi zakati ummihi, karena penyembelihannya janin mengikuti penyembelihannya induknya daripada janin. Jadi sudah mengikuti daripada domba tadi yang disembelih. Maka tidak dikatakan dengan
maitah, tidak dikatakan dengan bangkai. Ini. Wa kadzal niku kaya mengkono janin khairuhu tawilane janin minal mustasnayati saking pira-pira hewan kang den kecualiaken al-madzkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab kang den jembaraken anggitane. Begitu juga selainnya janin, yakni dari beberapa hewan yang disebutkan dalam kitab yang diperluas penjelasannya. Dicontohkan di sini kasaidil mayyiti bidhahpatil jarihah fi madiq. Seperti halnya hewan buruan yang mati terdesak sehingga masuk ke dalam tempat yang sempit. Ini ada kijang. Ini. Nah, kemudian dikejar-kejar oleh anjing sehingga terdesak masuk kepada tempat yang sempit. Ini. Sehingga nggak bisa keluar. Tapi memang hewan yang digunakan untuk memburu ini memang hewan sudah terlatih. Terlatih bagaimana? Seandainya disuruh berhenti, ini mau berhenti, tidak makan terus, tidak mengejar terus. Berhenti misalnya, sudah, itu anjingnya sudah enggak menggigit lagi. Itu namanya sudah terlatih namanya. Kalau belum terlatih ini belum dikatakan halal. Sumastasna mongko den jabaaken min sya'aril maitati. Sumastasna mongko lin jabaken sapa musannif min sya'aril maitati saking rambute bangke qalahu ing pengendikane musannif. Kemudian pengarang kita takrib mengecualikan dari rambutnya bangke. Illal adamiya angin bangsa Adam, kecuali manusia. Jadi rambutnya jenazah, rambutnya meninggal dunia ini suci. Aifa inna sya'rahu mongko tegese mongko sak temene rambute adami ku tahirun kang suci kamaitatihi kaya janazah adami. Jadi rambutnya manusia itu suci seperti halnya jenazahnya. Jadi jenazahnya itu suci walaupun dia non muslim. Jadi enggak ada namanya jenazah yang najis. Ini. Di sini mungkin ada yang kurang jelas. Sudah cukup. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah
wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal judhami wal barra wa min sayyi'il asqam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair. Allahumma alimna ma lam na'lam. Allahumma ja'al hadzal makan al-ma'had musyakil Qur'an makanan mubaraka makanan mubaraka makanan mubaraka. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.